Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan masih diberikan kepada kita semua untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sehingga saya sendiri diberikan kesehatan dan kesempatan itu untuk menjelaskan materi tentang manajemen strategi dengan menggunakan metode atau dengan cara video. Selawat dan salam tak lupa kita sanjung tinggikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Serta tak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Pembimbing selaku yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi manajemen strategi ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri sebelum menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Siti Arbihana Sution, NIM 2010302016, alamat saya dari Medan, jurusan Manajemen Dakwah, semester 4, dan dosen pembimbing kami ialah Ibu Fitri Handayani, MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen strategi. Sebelum saya menjelaskan tentang manajemen strategi yang mencakup 3 pembahasan, yakni sejarah manajemen strategi, ruang lingkup manajemen strategi, dan konsep dasar manajemen strategi. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian apa itu manajemen, apa itu strategi, dan penggabungan dari manajemen strategi. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien. Strategi adalah suatu ilmu yang menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang dituju. Jadi, manajemen strategi ini adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian suatu keputusan. Di mana fungsinya ialah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan untuk menghasilkan formulasi dan implementasi sehingga adanya evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an. Tokoh perintis awal munculnya manajemen strategi ini ialah Alfred Chandler, Philip Selznick, Igor Ansor, dan Peter Drucker. Di sini saya akan menjelaskan atau mengambil pendapat tentang Alfred Chandler, di mana menurut Alfred Chandler, manajemen strategi mengarah pada pentingnya koordinasi berbagai manajemen strategi. Yang kedua, tentang interaksi. Yang ketiga, manajemen interaksi. Yang keempat, produktif. Dan yang kelima, mencapai tujuan dan evaluasi. Yang selanjutnya tentang ruang lingkup manajemen strategi. Dalam ruang lingkup manajemen strategi ini, yang harus diperhatikan ialah tentang lingkungan, di mana lingkungan ini mencakup 2 hal atau mencakup 2 pembahasan. Yang pertama tentang lingkungan dalam, dan yang kedua tentang lingkungan luar. Lingkungan dalam ini biasa disebut dengan internal, di mana di sini yang dicakup ialah tentang berupa manusia. Yang kedua, finansial, di mana finansial ini berupa sumber, alokasi, kontrol, dan dana. Yang ketiga, fisik. Fisik ini berupa gedung dan kantor. Yang keempat, sistem dan teknologi. Yang kelima, sistem nilai dan budaya organisasi. Yang kedua tentang lingkungan luar atau yang disebut dengan eksternal. Lingkungan ini mencakup kedua pembagian lagi, di mana yang dibahas ialah tentang lingkungan umum dan lingkungan khususnya. Lingkungan umum. Lingkungan umum ini mencakup berupa ekonomi, politik, hukum, sosial, kultur, dimensi strategi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Dan yang kedua tentang lingkungan khusus, di mana yang dicakup di sini atau yang
berupa bahasan yang harus dicapai dalam lingkungan khusus ini ialah pemilik, pesaing, customer, klien, pemasok, tenaga kerja, pemerintah, lembaga keuangan, dan media. Dan untuk yang terakhir pembahasannya ialah tentang konsep dasar manajemen strategi, ialah berupa mengatur, mengelola, merencanakan, mengarahkan, mengawasi, ataupun adanya kontrol terhadap suatu strategi yang kita capai, serta yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini kita lakukan ketika kita sudah melakukan implementasi atau uji coba terhadap strategi yang kita lakukan. Setelah kita melakukan implementasi, maka kita akan tahu di mana kebaikan ataupun keburukan yang terjadi pada strategi yang kita buat atau yang kita sudah coba. Nah, di situ kita akan melakukan pembuatan keputusan lagi ataupun membuat formula yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Ketika kita sudah melakukan evaluasi ini, kita akan mencapai hasil yang lebih baik lagi dengan formulasi yang baik. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang manajemen strategi. Kurang dan janggalnya tentang materi yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia itu tidak ada bentuk kesempurnanya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya pamit undur diri. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.